rakaat tawaf bil baitil haram di tanah haram. Salat tawaf ini tidak mengenal waktu, kapanpun boleh. Jadi jamaah yang berbahagia perhatiin, namanya salat tawaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Makom bukan makam ya. Kadang orang salah paham, orang kok sholat menghadap makam, kayak nyembah kuburan. Mas, bukan makam, makom. Bedanya apa makam sama makom? Kalau makam itu tempat tinggal orang meninggal dunia, itu namanya makam. Kalau ini makom itu tempat pijakan, Bu. Jadi ceritanya dulu Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, beliau naik batu ini. Nah, batu ini konon katanya naik dan turun, bisa terbang. Ya, jadi dengan kebesaran Allah, karena di zaman itu kan zaman prasejarah, belum ada semen, belum ada apa-apa, ya, tetapi Nabi Ibrahim mampu membuat bangunan Ka'bah. Ka'bah itu ya lumayan, walaupun memang bukan bangunan raksasa, bangunannya kecil, tetapi untuk selevel yang di zaman itu bisa membangun bangunan seperti sebesar Ka'bah yang hari ini kita lihat ini, menurut saya udah prestasi sekali itu, ya. Jadi sehingga berangkat dari situ dibantu oleh batu. Batu ini naik turun, Pak, ya, namanya makom Ibrahim. Nah sekarang batunya udah nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena sudah ditutup oleh emas. Ya, sehingga kalau kita datang ke makam Ibrahim yang ada kubahnya, kita bisa lihat gini, itu sudah ditutup oleh emas. Jadi udah ditutupin pakai emas murni 24 karat. Ya, karena saking kayanya orang Arab Saudi, termasuk talangnya Ka'bah itu, kalau Bapak Ibu lihat itu talang, ada pembuangan air hujan, itu emas murni 24 karat. Masya Allah ya. Pintunya itu multazam, emas murni 24 karat. Bisa Bapak bayangin. Kalau itu mungkin oke lah, dia bertahan selama-lamanya. Kain penutup Ka'bah itu yang warna hitam murni kain sutra, ditenun yang warna kuning-kuning itu benang emas murni 24 karat. Untungnya Ka'bah itu ada di Arab Saudi, Pak. Coba di Indonesia kasih korden biasa itu. Di Indonesia ada gitu ya, nggak lama hilang. Orang kota Pak, masjid isi uang receh aja bisa hilang kok, ya kan? Jadi Masya Allah, luar biasa. Dan itu diganti per tahun, Pak. Loh, diganti per tahun itu. Jadi mohon maaf, kalau biasanya kalau lagi musim haji diangkat memang supaya nggak ditarik-tarik sama orang. Tapi kalau nggak musim haji, Bapak situ itu bisa kita pegang. Ya Allah, itu kain sutra tebel itu, Pak, kita pegang begini. Tebel, ukirannya cantik. Dan itu ada satu perusahaan yang kerjaannya selama setahun khusus yang membentuk kiswah itu tadi. Buat kiswah, jadi itu nanti dibuat setahun, nanti kalau menjelang musim haji dipotong-potong jadi kecil, dikasih hadiah kerajaan. Jadi kalau Bapak pengen punya kiswah, Bapak harus jadi presiden dulu. Wali kota Balikpapan aja nggak dapet. Ya, jadi Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Tuh ya, murni sutra dan ditenun oleh benang benang emas asli 24 karat. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelaskan, jamaah yang berbahagia, orang tawaf di situ. Nah, ketika selesai tawaf, nanti mereka akan sholat di belakangnya makam Ibrahim. Itu sunnah. Ya, sholat 2 rakaat sebagaimana di dalam hadis riwayat Jubair bin Mut'am daripada Rasulullah SAW, maqala Nabi bersabda, ya Bani Abda Manaf, hei putranya Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tawfa bihadzal bait, janganlah kau melarang orang yang tawaf di rumah Allah ini, wa shalla fi ayyatin sya, dan dia salat kapanpun, minal laili awin nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Makanya satu-satunya masjid yang 24 jam tidak pernah tutup cuman Masjidil Haram. Masjid Nabawi tutup. Ada tutupnya Pak Masjid Nabawi itu, ya. Kalau malam ditutup, dibuka jam 3. Kalau udah pas dibuka itu Masya Allah, orang kayak udah rebutan sembako itu, Pak.
ngantri depan pintu, pintu dibuka, lari rebutan di Raudah. Ya seperti itu Pak ya, lari. Sama kayak Masjid Babu Salam itu jam 3 malam dibuka itu. Orang lari Pak pulang ke rumah masing-masing. Ya. Jadi Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang berlari semuanya mengejar Raudah. Itu kalau di Masjid Nabawi ada tutupnya. Di Baitul Maqdis Pak Ustadz, Palestina ada tutupnya. Ada tutupnya. Baitul Maqdis apalagi dijaga Israel Pak ya Allah ya. Karena saya itu nggak tahu ya. Saya itu kan biasa kalau di Masjidil Haram, jujur kalau saya di Makkah itu kita biasa dengan rombongan jemaah kita berangkat itu biasanya sekitar jam 2:30. Jadi kita jam 2:30 malam kita berangkat ke Masjidil Haram. Nanti kita sholat tahajud bareng dengan jemaah sampai jam 4, biasanya gitu kalau saya membimbing jemaah umroh sampai jam 4. Nanti jam 4 kita nanti nunggu subuh. Habis subuh nanti kita buka model ceramah, ada kajian sampai waktu syuruk. Nanti kita sholat 2 rakaat syuruk, kemudian kita pulang sarapan. Biasanya begitu. Nah waktu itu karena saya nggak ngerti Masjidil Aqsa itu, saya pikir kayak Masjidil Haram. Ya saya datang jam 2:30 Pak ke Masjidil Aqsa Pak. Nggak dibolehkan sama orang Israel itu Pak. Ya ditahan katanya. No katanya. Belum buka. Jadi 2:30 itu masih ditutup. Ya 3:30 dibuka, itu pun masih gelap gulita. Kami masuk itu gelap gulita. Jarang orang masih, Masya Allah. Jadi kalau ngelihat Masjidil Aqsa itu seperti anak yang disampingkan ya, di mana 3 masjid ini harusnya memiliki level yang sama, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Biasa melihat Masjidil Haram dengan keindahannya, biasa melihat Masjidil Nabawi dengan kecantikannya, datang ke Masjidil Aqsa, Masya Allah ya Pak. Ya saya bukannya menghina ya, kita membandingkan dengan Islamic Center saja masih bagusan Islamic Center kita Pak ya. Jadi makanya saya bilang ini umat Islam sibuk ngurusin perbedaan tapi nggak membelain saudaranya yang ada di Palestina. Ya Masya Allah, gontok-gontokan, kelahi-kelahian, Bapak lihat di YouTube, Bapak lihat di Facebook itu. Yang ini nggak terima, datengin ormas ini, yang ormas ini nggak terima, datengin ormas itu, gebrak-gebrak pintu, teriak-teriak, melaknat satu dengan lain. Anda itu belain apa sih sebenarnya? Itu loh nyata-nyata saudara kita di Palestina dijajah, Baitul Maqdis yang mulia. Saya itu jujur Pak, baru tahu tembok ratapan. Saya dengar tembok ratapan udah pernah dengar. Itu ya seperti kalau bahasa kita itu kayak Masjidil Haramnya orang Yahudi. Mereka meratap, nempel mukanya di situ sambil nangis-nangis, meratap. Ya, makanya Facebook itu kalau kita nulis, tulisan kita itu disebutnya di mana itu? Wall itu bahasa Indonesianya apa? Dinding. Jadi yang suka meratap di Facebook, sudah itu sama kayak gitu. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, tembok ratapan. Saya pikir tembok ratapan itu gimana? Nih, saya kasih tahu Pak. Ini Masjidil Aqsa ini. Ini Masjidil Aqsa, ngadep kiblat sana. Posisi tembok ratapan itu ada di sini. Jadi ibaratnya kalau ini Masjidil Aqsa, tembok ratapan itu ada di situ. Jadi mereka orang Yahudi lagi nempel-nempel kepala mereka di temboknya masjid sebelah kiri situ. Maaf, di sebelah kanan maksud saya. Jadi teman-teman yang berbahagia, dan mereka meyakini di bawah Masjidil Aqsa itu ada kuil Salomon. Salomon itu kalau orang kita nyebutnya Sulaiman. Mereka bilang ada kuil Salomon. Itu yang waktu itu diambil oleh orang Islam, ditumpuk di atasnya ada Masjidil Aqsa. Dia bilang Masjidil Aqsa itu masjid bohong, itu masjid buatan orang Islam, karena sebenarnya yang asli itu kuil Salomon ada di bawahnya. Dan itulah upaya orang Israel merebut Masjidil Aqsa karena mereka ingin mengambil bukit kuil Salomon yang ada di dalamnya Masjidil Aqsa itu. Dan itu semua bohong. Itu semua adalah bohong, tidak ada pembuktian satupun, tapi itulah yang dijadikan alasan oleh mereka dalam rangka ingin merebut daripada Masjidil Aqsa dari tangan umat Islam. Na'udzubillahi min dalik.